Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Umi Dahlia Pito dengan NIM 2017-210-552. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penulisan laporan formal. Jadi laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format dari laporan itu sendiri. Dalam pembuatan perencanaan formal, banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah. Dalam penulisan suatu laporan, baik laporan informasional atau analitikal, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan masalah. Anda harus memutuskan informasi apa yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu laporan. Dengan cara yaitu yang pertama, membuat pertanyaan yang tepat. Perlunya mempertanyakan apa tujuan laporan dibuat sebelum melakukan investigasi lebih jauh. Pertanyaannya itu seperti apa yang perlu ditentukan, mengapa masalah tersebut penting, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, di mana munculnya suatu masalah, kapan masalah itu muncul, dan bagaimana situasinya. Yang kedua yaitu mengembangkan pertanyaan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan pembuka, pembuatan laporan harus mengembangkan suatu pertanyaan tertulis secara jelas terhadap tujuan dari suatu laporan. Kemudian perlu melakukan cek ulang atas pertanyaan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Anda dapat menggunakan satu di antara tiga cara, yaitu menggunakan kalimat infinitif, menggunakan pertanyaan, dan bisa menggunakan suatu pertanyaan deklaratif. Yang kedua yaitu melakukan kerangka untuk analisis. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, Anda dapat mulai melakukan suatu penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, Anda perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus. Proses ini sering kali disebut dengan factoring. Selain itu, penelitian juga memerlukan outline untuk keperluan analisis karena memungkinkan Anda memecahkan masalah. Seperti kerangka laporan memungkinkan Anda menulis dengan cara yang sistematis. Akan tetapi, pembuat kerangka untuk penelitian tentu akan berbeda dengan cara pembuat kerangka laporan. Kerangka penelitian berisi langkah-langkah pemecahan masalah, sedangkan kerangka laporan sendiri berisi alternatif pemecahan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayu Widya, Agustina Muljana, NIM 2017-210571. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengembangkan struktur yang logis. Mengembangkan struktur penelitian yang logis dan mudah dipahami secara dengan subjek penelitian, mulai dengan melihat tujuan penelitian yang menyeluruh untuk menentukan menggunakan kerangka apakah yang akan dipilih, seperti kerangka informasional, analitikal, atau gabungkan keduanya. Tugas informasional. Studi yang mengarahkan kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsirannya. Umumnya dengan kelompokan atas dasar sub-subtopik dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, urutan tingkat kepentingan, misalnya membuat peringkat penjualan mulai dari produk yang menghasilkan profit yang paling besar hingga terkecil. Yang kedua, secara berurutan, misalnya melakukan penelitian yang harus dilakukan secara bertahap, selangkah demi selangkah. Selangkah tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Yang ketiga, secara kronologis, misalnya melakukan investigasi atas serangkaian peristiwa, harus secara urut mengorganisasi peristiwa yang terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Yang keempat, menurut ruang tempatnya, misalnya mempelajari suatu objek secara fisik, dapat mempelajarinya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari luar ke dalam, dan seterusnya. Yang kelima, menurut geografis, misalnya lokasi merupakan faktor yang penting, maka gunakanlah geografis sebagai dasar menyusun, seperti daerah Jakarta, Semarang, Jakarta, dan sekitarnya. Yang keenam, menurut kategori, misalnya mempelajari aspek penting dari suatu objek, perhatikan seperti laba, penjualan, biaya, investasi. Poin yang ketiga, tugas analitikal. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah. Hipotesis merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum. Bila masalahnya adalah untuk menemukan pemecahan suatu masalah, salah satu cara adalah
mengatasinya dengan memformulasikan penjelasan hipotesis. Misalnya, mengapa perusahaan mengalami kesulitan memperoleh sekretaris yang terampil? Jadi jawabannya itu seperti yang pertama, gaji yang terlalu rendah. Yang kedua, tersedianya sekretaris yang terampil semakin menurun. Dan yang ketiga, lokasi perusahaan kurang baik. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safia Irawati dengan NIM 584. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai aturan pembagian. Nah, dalam aturan pembagian ini ada 4 poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai memilih prinsip-prinsip dasar dalam pembagian secara benar. Nah, misalnya si A ini sedang melakukan studi atau penelitian. Ia ingin membagi masalah ke dalam 2 kelompok mengenai proses produksi. Nah, maka ia harus mengelompokkan masalah tersebut, yaitu yang pertama masalah yang disebabkan oleh manusia, dan yang kedua yaitu masalah produksi yang disebabkan oleh mesin. Jadi si A ini tidak boleh mengelompokkan masalah produksi karena mesin dimatikan maupun karena mesin dihidupkan. Selanjutnya poin kedua yaitu menggunakan satu kategori setiap membagi laporan ke dalam sub-sub topik. Nah, misalnya si B ini sedang melakukan studi atau analisis mengenai pemasaran pasta gigi yang mengandung fluoride dan tidak mengandung fluoride. Nah, maka dalam analisis ini si B tidak boleh menambah satu kategori seperti misalnya penjualan pasta gigi yang mengandung fluoride di Surakarta. Nah, kategori ini tidak boleh ditambahkan karena tidak sesuai dengan kategori-kategori yang sebelumnya. Kategori ini boleh ditambahkan apabila si B ini sudah melakukan pembahasan terhadap kategori-kategori yang pertama tadi, baru ia boleh melakukan kategori-kategori lain seperti berdasarkan letak geografis maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Misalnya dalam pembagian penduduk dapat dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh misalkan si C ini sedang melakukan studi penelitian, di mana ia harus mengelompokkan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Maka yang harus ia kelompokkan adalah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Tidak boleh ia mengelompokkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan, dan remaja, karena remaja ini tidak sesuai dengan kategori yang diinginkan oleh peneliti. Dan yang terakhir yaitu teliti dalam mendaftarkan semua komponen. Nah, dalam melakukan pendaftaran suatu komponen hendaknya dilakukan dengan cara yang teliti. Mengapa? Karena jangan sampai suatu komponen yang penting itu terlewatkan dari pencatatan. Yang selanjutnya adalah menyusun kerangka pembuka. Nah, secara umum dalam menyusun kerangka pembuka ini terdapat 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem alfanumeris dan yang kedua ada sistem desimal. Nah, dalam sistem alfanumeris ini dapat dirumuskan dengan misalnya A, sehingga yang selanjutnya adalah B, yang selanjutnya 1, 2, dan yang selanjutnya A, B, dan seterusnya. Nah, sedangkan dalam kerangka desimal ini lebih menggunakan angka, misalnya 1.0 dan yang selanjutnya 1.1, 1.2 maupun 1.2.1 dan seterusnya. Sebenarnya kedua kerangka ini dapat diterima dan digunakan pembaca sebagai penglihatan bahwa ide-ide dalam laporan ini saling berhubungan dan sama pentingnya. Nah, selain itu, kerangka pembuka ini juga dapat digunakan sebagai daftar isi maupun judul laporan. Selain itu, dalam menulis kerangka pembuka, penulis juga harus memperhatikan caption kerangka pembuka, yang mana ada 2 caption kerangka pembuka yang dapat dipilih oleh peneliti, yaitu kerangka pembuka deskriptif dan informatif. Kerangka pembuka deskriptif yaitu
lebih memuat subjek yang akan dibahas. Sedangkan caption kerangka informatif ini lebih dalam bentuk kalimat pertanyaan maupun rangkuman. Nah, secara umum, caption kerangka informatif ini lebih disukai oleh pembaca. Kenapa? Karena dalam caption kerangka informatif ini, si pembaca lebih bisa mengetahui kalimat atau ide-ide pokok si penulis melalui kalimat-kalimat pertanyaan atau rangkuman yang dituliskan. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Janingsi dengan NIM 2017-210606. Setelah mendefinisikan masalah dan menyusun kerangka, maka selanjutnya yaitu menetapkan rencana kerja dengan didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Nah, di sini jika kita ingin menyusun rencana kerja atas kepentingan sendiri, maka rencana kerja tersebut relatif informal, berisikan mengenai perencanaan-perencanaan atau sumber informasi yang kita perlukan. Tetapi jika kita menyusun studi formal, maka rencana kerja akan relatif lebih rinci karena memberikan petunjuk prestasi atas pekerjaan yang telah kita selesaikan. Nah, di dalam suatu rencana kerja formal, ini meliputi berbagai hal seperti yang pertama, permasalahan yang dihadapi, yang kedua, pembahasan urutan tugas, yang ketiga, maksud ruang lingkup atas investigasi, dan yang terakhir, jadwal dan sumber yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai melakukan penelitian. Dalam hal ini, diperlukan sumber informasi untuk melakukan penelitian, baik itu sumber informasi menggunakan data primer maupun data sekunder. Untuk sumber primer sendiri, yaitu memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber yang asli atau dari tangan yang pertama untuk tujuan tertentu. Sedangkan sumber sekunder memberikan informasi dari pihak lain untuk tujuan tertentu dan laporannya dari pihak tangan kedua. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Windy Yunida Rahmania dengan NIM 2017-210609. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan sumber-sumber primer. Nah, sumber-sumber primer ini adalah memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu. Nah, ada 4 cara untuk mengumpulkan sumber-sumber primer. Yang pertama adalah dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini dokumen-dokumen bisnis yang termasuk data primer, antara lain itu laporan penjualan, laporan laba rugi, kebijakan-kebijakan, korespondensif dengan pelanggan, pemasok, dan kontak. Lalu dokumen-dokumen resmi pemerintah termasuk sumber-sumber primer. Nah, yang kedua adalah observasi. Nah, observasi ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh sumber data primer dalam dunia bisnis. Dapat mengunjungi atau mengamati suatu kegiatan yang tengah berlangsung dalam suatu bisnis. Yang ketiga adalah survei. Nah, survei ini suatu cara memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman atau keahlian yang relevan dengan bidang keahliannya. Dapat melakukan pertanyaan yang telah disusun untuk memudahkan melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara kelihatannya itu sederhana, tetapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik itu hasilnya itu sia-sia. Nah, ini tuh ada survei formal. Nah, survei formal itu seperti apakah Anda ingin wawancara tatap muka, lewat telepon atau daftar pertanyaan. Nah, pengembangan daftar pertanyaan ada beberapa bentuk yang digunakan. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka, ya atau tidak, pilihan, checklist, peringatan, dan isian. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai pengertian abstrak. Bertanyalah hanya satu hal pada satu waktu. Lakukan pretest pada daftar pertanyaan yang disusun pada sekelompok kecil tertentu untuk menghindarkan terjadinya salah penafsiran. Yang keempat adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini lebih banyak dilakukan
untuk bidang-bidang teknis. Hal ini disebabkan karena suatu eksperimen memerlukan manipulasi faktor-faktor yang tercakup di dalamnya secara lebih ekstensif. Nah, biayanya relatif mahal dan mengetahui hasil eksperimen perlu waktu yang cukup lama. Contohnya itu ingin mengetahui apakah pengaruh terhadap produktivitas kerja antara pekerja yang diberi bonus atau insentif atas prestasi kerjanya. Untuk mengetahui hasil-hasilnya, jadi kedua kelompok itu perlu diuji dan diteliti secara bersamaan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Mita Putriaki dengan NIM 2017-210-622. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu sumber-sumber sekunder. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa orang-orang menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu melalui jasa online atau jaringan internet. Yang pertama, hemat waktu, di mana mencari informasi melalui internet dapat menghemat waktu bila dibandingkan dengan cara manual. Prosedur pencariannya relatif cepat, tinggal mengetik informasi yang akan dicari dalam layar monitor melalui bantuan search engine. Tidak berapa lama kemudian sudah memperoleh informasi yang dicari tersebut. Dan yang kedua, ketelitian, memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap informasi yang diperoleh melalui jaringan internet karena kutipan-kutipan yang penting tidak akan terlewatkan dalam proses pencariannya. Dan yang ketiga, relevansi, di mana peneliti yang mempunyai pengalaman dan dalam mencari informasi melalui internet dapat memisahkan secara selektif konsep-konsep dan istilah-istilah kunci untuk mengidentifikasi kutipan-kutipan dan atau artikel-artikel yang mempunyai relevansi tinggi terhadap apa yang ditanyakan oleh para peneliti. Dan yang terakhir, efektivitas biaya, berkurangnya waktu pencarian dan meningkatkan relevansi bahan-bahan dalam suatu proses dapat menghasilkan prosedur efektivitas biaya yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya Prianti dengan NIM 2017-210-630. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai analisa data. Nah, setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang kita inginkan, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisa data. Nah, proses analisa data itu sendiri merupakan proses pencarian hubungan antara fakta-fakta dari data yang telah kita temukan. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan statistik. Nah, data yang kita peroleh dari suatu penelitian kebanyakan data berupa angka. Nah, dengan perhitungan statistik yang sederhana, maka kita dapat memperoleh perhitungan rata-rata atau average, kemudian trends, dan korelasi. Jadi yang pertama, untuk mencari mean, ini diperoleh dari membagi jumlah semua item dari suatu kelompok dengan jumlah item di suatu kelompok. Nah, mean di sini memiliki manfaat, yaitu untuk membandingkan satu item dengan rata-rata kelompok. Kemudian cara yang lain untuk mencari rata-rata adalah dengan melalui median, yaitu median itu sendiri adalah nilai tengah dari suatu kelompok, di mana data itu disusun secara menaik atau menurun. Kemudian yang terakhir untuk mencari rata-rata adalah melalui mode, di mana mode itu sendiri merupakan nilai yang sering muncul dalam data suatu kelompok. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, proses pengambilan kesimpulan ini didasari oleh kombinasi antara fakta-fakta, kemudian pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Nah, banyak pengambilan keputusan ini sangat jarang hanya dalam satu sisi, yaitu sangat jarang pengambilan keputusan ini didasari hanya fakta-fakta. Maka perlu adanya kombinasi dari ketiga hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi, di mana rekomendasi dan kesimpulan ini sangat suatu hal yang berbeda, karena kesimpulan itu sendiri adalah opini dari pokok bahasan, sedangkan untuk rekomendasi adalah saran agar pembaca melakukan satu tindakan. Nah, di sini untuk melakukan rekomendasi yang baik memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah praktis, kemudian yang kedua dapat diterima oleh pembaca, kemudian yang ketiga adalah penjelasan secara rinci. Jadi pembaca bisa melakukan tindakan
sesuai yang diinginkan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.